Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, fantastis, Allah besar. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oke adik-adik semuanya bangkit berdiri di rumah. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Ayo semuanya musik. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu ini memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Siapa? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi sekali lagi ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, Siapa? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Siapa? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Yesus buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan tetap masih melindungi kami dari mara bahaya. Bapa, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberikan kami ketentraman, hati yang tenang, agar adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan kami yang di sini dapat menjalani ibadah kami dengan lancar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga baik-baik saja bukan? Saya akan membawakan pengumuman pada hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Nama minggu kita yaitu Minggu Advent pertama. Nas kita yang diambil yaitu Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 dengan judul Yang Dinanti Raja Adil. Ayat bulanan pada bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Mari kita sama-sama ucapkan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air yang kebenaran, seperti sungai yang selalu mengalir. Itulah ayat hafalan di bulan November 2020. Dan ayat bulanan di bulan 12 yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pengumuman selanjutnya tentang Natal Sekolah Minggu akan diadakan tanggal 19 Desember tahun 2020 untuk kegiatan Forum 1A, yaitu membuat video liturgi dari Kejadian 1 ayat 1.
untuk perempuan bahasa Indonesia, dan untuk laki-laki bahasa Batak. Untuk orang 1B sampai orang 3 membuat video berisikan puisi tentang kejadian sekarang ini atau puisi tentang COVID-19 dikumpul pada tanggal 30 November tahun 2020 atau dikumpul terakhir pada tanggal 30 November tahun 2020. Sekarang kita akan belajar bahasa Batak. Yang pertama, roh Tuhan. Tahu nggak arti bahasa Indonesia bahasa Batak roh Tuhan? Tondini Jakoba. Jadi bahasa Indonesianya Tondini Jakoba yaitu roh Tuhan. Yang kedua, roh hikmat. Bahasa Bataknya adalah Tondini Habisuhon. Bahasa Indonesianya Tondini Habisuhon adalah roh hikmat. Yang ketiga, pengertian. Bahasa Indonesia, bahasa Bataknya adalah Habistaran. Dan bahasa Indonesianya Habistaran adalah pengertian. Yang keempat, menghakimi. Bahasa Bataknya menghukumi. Bahasa Indonesia menghukumi adalah menghakimi. Yang kelima, roh nasihat. Bahasa Bataknya adalah Tondi ni Parbinotoan. Dan bahasa Indonesianya Tondi ni Parbinotoan adalah roh nasihat. Demikian pengumuman hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyikan lagu Yesus Kristus Ido Raja. Musik. Ya, semuanya di sini ya, yang belum tahu nyanyinya ada di bawah ini ya. Yesus Kristus Ido Raja, Bina bangkit di amanah, Mangkonggo bisa sude, Mangkonggo bisa sude, Jalana sahabat Jomao, Tuigona Yesus Kristus Ido Raja, Bina bangkit di amanah, Mangkonggo bisa sude, Mangkonggo bisa sude, Jalana saat Jomao, Tuibada Roma Tuhan, Mahakokon nabe, Mahakokon nabe. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga menjadi penopang bagi kehidupan kami. Berkati firman-Mu berdiam di dalam hati kami, dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya
dalam keadaan sehat. Saat ini kita sudah masuk pada minggu Advent yang disebut juga sebagai minggu-minggu penantian. Nanti ada 4 nama minggu secara berturut-turut yang harus kita lewati sebelum kita tiba pada perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus, atau yang sering kita sebut dengan hari Natal. Yaitu nanti kita akan melewati 4 minggu, yaitu ada minggu Advent yang pertama, minggu Advent yang kedua, minggu Advent yang ketiga, dan minggu Advent yang keempat. Dan minggu kita pada hari ini disebut dengan nama minggu Advent yang pertama. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan kalau minggu Advent itu adalah minggu-minggu penantian. Siapa dia yang kita nantikan kedatangannya? Siapa dia yang kita nantikan itu untuk datang? Seorang raja damai yang akan membawa kedamaian dan juga keselamatan kepada kita dan juga kepada dunia ini. Dia datang untuk yang kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada tahun ini untuk merayakan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus, dan juga pada minggu Advent ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau pada tahun yang lalu dalam minggu Advent seperti ini kita sudah ada banyak kegiatan yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus atau perayaan Natal. Tetapi untuk tahun ini itu sudah berbeda. Yang sebelumnya kita pada bulan-bulan seperti ini kita sudah ada banyak kegiatan latihan, mulai dari mengucapkan liturginya, latihan menyanyi, dan juga latihan untuk menari dan lain sebagainya. Tapi di tahun ini adik-adik kita akan merayakan di rumah masing-masing sesuai dengan kegiatan yang sudah dianjurkan oleh guru-guru sekolah minggu untuk dilakukan di rumah. Karena apa? Kenapa kita harus di rumah merayakan perayaan Natal? Seperti yang kita ketahui adik-adik sekolah minggu, hingga sampai saat ini dunia ini atau secara khusus tempat kita, Kota Batam, sedang dilanda wabah pandemi COVID-19 atau kita sebut juga dengan virus corona, yang hingga sampai saat ini belum juga pergi dari muka bumi, sehingga membuat aktivitas kita terganggu, membuat kegiatan kita di sekolah untuk belajar juga terganggu, dan juga untuk datang beribadah di gereja itu juga menjadi terganggu dan dibatasi. Untuk itu adik-adik sekolah minggu mohon bersabar. Mohon bersabar dengan situasi ini, dan tidak lupa juga untuk berdoa supaya kita dijauhkan dari wabah itu, supaya keluarga kita
orang tua kita, adik, kakak, abang, semuanya supaya sehat dan wabah ini juga cepat berlalu. Nah, sehubungan dengan situasi kita sekarang ini adik-adik, firman Tuhan mau menyapa kita melalui kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat 3 untuk tetap bersukacita dan berpengharapan serta mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, mari adik-adik dengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dikatakan di sana seperti ini. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pada saat itu sedang menghadapi masalah. Pada saat itu mereka baru pulang dari pembuangan Babel. Mengapa bangsa Israel terbuang? Mengapa mereka dibuang? Karena mereka telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Mereka melakukan kesalahan kepada Tuhan sehingga mereka terbuang. Dan pada saat mereka kembali ke Yerusalem, ternyata masalah tidak hanya kota mereka yang hancur. Masalah yang mereka hadapi ketika mereka kembali ke Yerusalem bukan hanya kota yang mereka lihat yang hancur, tetapi ketika mereka sampai di Yerusalem juga ada banyak bangsa di sekitar Yerusalem yang tidak menyukai mereka. Ada orang-orang di sekitar mereka yang tidak menyukai mereka, sehingga mereka sering mendapat ancaman dari orang-orang di sekitar Yerusalem, seperti bangsa asing. Mereka mengancam, sehingga dengan kondisi itu membuat bangsa Israel semakin terpuruk, membuat masalah mereka semakin berat. Nah, pada saat itulah Nabi Yesaya datang. Pada saat itulah Nabi Yesaya hadir memberikan penghiburan kepada bangsa Israel dengan mengatakan bahwa kesusahan mereka itu akan segera berkurang. Kesusahan mereka itu akan segera berkurang karena akan datang Raja Damai. Yesaya menggambarkan kedatangan Raja Damai itu, ciri-cirinya seperti ini, dikatakan dalam ayat
2 dan ayat 3. Dikatakan Raja Damai itu dia lahir dari keturunan Isai. Dia lahir dari keturunan Isai. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Damai tersebut akan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Raja Damai yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia itu dipenuhi dengan Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh pengertian dan nasihat, Roh keperkasaan dan pengenalan takut akan Tuhan ada di dalam diri Raja Damai yang akan datang. Dan dikatakan juga bahwa Raja Damai merupakan pribadi yang takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan hikmat, sehingga dia, Raja Damai itu, tidak menghakimi dan menjatuhkan keputusan hanya dengan sekilas pandang saja. Artinya melalui hikmat yang dikatakan dalam nas ini, melalui keperkasaannya, melalui pengenalannya akan takut kepada Tuhan, maka dia tidak sembarangan untuk menghakimi, tidak asal-asalan. Dia juga tidak asal-asalan menjatuhkan keputusan hanya dengan sekilas pandang saja. Dia adil, dia jujur. Oleh karena itu, Yesaya mengajak bangsa Israel untuk tidak perlu takut, untuk tidak perlu khawatir, karena Raja Damai akan memulihkan kembali kondisi dari bangsa Israel. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang pasti ketika Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan datang Raja Damai untuk mengembalikan kondisi dari bangsa Israel, kita juga punya pengharapan seperti itu. Kita juga punya pengharapan supaya Raja Damai itu datang untuk memulihkan keadaan kita sekarang. Supaya kita boleh beraktivitas lagi, kita boleh datang ke sekolah lagi, kita boleh beribadah di gereja lagi. Sehingga kita punya pengharapan supaya Raja Damai itu datang segera. Nah, kita juga pasti senang kalau Raja Damai itu datang untuk membantu kita ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam kesusahan. Siapa Raja Damai itu? Dikatakan dia adalah sama seperti Yesus, yang selalu ada ketika kita berada dalam kesusahan. Dia selalu ada. Ketika manusia itu berada di dalam kesusahan, dia akan membantu kita, membantu orang-orang yang punya pengharapan, membantu orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk keluar dari kesusahan, untuk keluar dari masalahnya, dan untuk menjauhkan kita dari virus corona ini. Mari adik-adik sekolah minggu, dalam Advent yang pertama ini, sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang dikatakan Raja Damai datang ke dunia ini, kita terus berusaha menjadi anak-anak pembawa damai. Jadilah menjadi anak-anak pembawa damai dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas firman Tuhan pada saat ini, agar kami tetap bersuka cita dan mempunyai pengharapan ketika kami terpuruk menghadapi masalah, menghadapi persoalan,
Kami mau tetap setia untuk mengikuti Tuhan melalui firman-Mu yang boleh kami percaya, dan juga melalui tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan mengajari kami untuk selalu bersabar. Terlebih Tuhan, pada saat ini ketika kami pada bulan atau minggu Advent yang seperti ini, Advent pertama, kami biasanya sudah banyak melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut perayaan hari kelahiran Tuhan. Tetapi oleh sebab wabah pandemi COVID-19 yang juga belum berlalu dari muka bumi ini, sehingga membuat kegiatan kami dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus menjadi dibatasi, dan sebagian anak-anak sekolah minggu akan merayakannya di rumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu, ya Allah Bapa, jangan biarkan sukacita kami berkurang. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat, agar dimanapun kami berada Tuhan, dalam merayakan hari kelahiran Tuhan, kami tetap bersukacita, kami tetap setia, dan juga kami boleh melakukannya di dalam kerendahan hati. Pada saat ini juga Tuhan, ada begitu banyak yang akan kami lakukan untuk persiapan-persiapan dalam menyambut perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus di gerejamu, dan juga melalui kegiatan yang akan dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu, baik melalui virtual dan juga melalui kegiatan yang akan berlangsung di gereja ini. Kiranya Tuhan sempurnakan semua rencana yang akan mereka rencanakan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan setiap kegiatan dan rencana yang akan berlangsung. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu, kepada orang tua kami, dan juga kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita ucapkan dulu apa Kak? Janji kita. Janjinya 1, 2, 3. Lehono kudo wele aku tuliwa dan berkata salisi. Kita akan menyanyikan lagu ibadah kita dari lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo yang di rumah sambil bergoyang, sambil dikumpulkan persembahannya ya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku.
sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, juga beserta keluarga. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih adik-adik untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.